Sekarang, ada penyakit yang begitu sering diabaikan, namun sangat umum dan jarang sekali diuji, yang perlu Anda ketahui. Sebenarnya, ini akan menjelaskan banyak hal tentang kesehatan Anda. Sebelum saya memberitahu Anda apa itu, saya akan menjelaskan semua masalah lain yang disebabkan oleh satu hal ini. Mari kita lihat apakah Anda bisa menebaknya. Nomor satu, masalah ini akan menyebabkan Anda sering buang air kecil di malam hari. Oke. Nomor dua, ini akan membuat Anda merasa lelah. Nomor tiga, ini akan memicu keinginan makan karbohidrat sepanjang hari dan membuat Anda sulit untuk tidak makan dalam waktu lama. Inilah penyebab di balik lemak perut Anda, metabolisme yang lambat, atau alasan Anda tidak bisa turun di bawah berat badan tertentu. Inilah penyebab di balik penyakit hati berlemak. Oke? Penyakit hati berlemak non-alkohol adalah akar penyebab dari otak yang terasa kabur, kurang konsentrasi, suasana hati yang cenderung cemas atau depresi, atau Anda yang menjadi sangat mudah marah. Inilah penyebab di balik demensia dan pelupa. Hal ini meningkatkan risiko kanker, serangan jantung, penggumpalan darah, dan stroke. Ini juga merupakan penyebab di balik masalah saraf seperti disfungsi sistem saraf otonom, serta neuropati perifer di telapak kaki atau telapak tangan Anda. Selain itu, ini sangat menurunkan sistem kekebalan tubuh Anda sehingga meningkatkan risiko terkena infeksi. Ini juga menjadi penyebab di balik rendahnya HDL dan tingginya LDL, terutama LDL berukuran kecil dan padat yang berbahaya. Ini juga menjadi penyebab di balik tingginya trigliserida serta kolesterol tinggi. Selain itu, ini juga menjadi penyebab tekanan darah tinggi, yang mana semua gejala ini merupakan bagian dari sindrom metabolik. Ini juga menjadi penyebab di balik sindrom ovarium polikistik, di mana wanita mulai tumbuh rambut di wajah dan suara mereka menjadi lebih berat. Ini jelas merupakan penyebab utama diabetes tipe 2. Ini juga menjadi penyebab batu empedu. Semua gejala yang baru saja saya sebutkan ini secara langsung disebabkan oleh satu penyakit ini, dan nama penyakit itu adalah hiperinsulinemia. Hiper berarti sesuatu yang berlebihan. Insulin berarti insulin, dan emi berarti darah. Artinya, ada terlalu banyak insulin dalam darah Anda. Yang benar-benar aneh adalah para dokter sama sekali tidak fokus pada hal ini. Mereka tidak melakukan tesnya, mereka hanya menguji gula darah Anda, kadar glukosa darah Anda. Sekarang, hal yang menarik tentang kadar insulin yang tinggi ini adalah, Anda bisa saja memiliki kadar insulin tinggi selama bertahun-tahun tanpa memiliki kadar gula darah yang tinggi. Seperti yang Anda tahu, yang meningkatkan insulin adalah pola makan tinggi karbohidrat, gula, dan sering makan, bukan? Pertanyaannya adalah, bagaimana beberapa orang bisa makan begitu banyak gula namun memiliki kadar glukosa darah yang normal? Rata-rata seseorang mengonsumsi 13 sendok teh gula tambahan setiap hari. Itu adalah gula tambahan. Itu belum termasuk karbohidrat lain yang mereka makan. Jika kita menambahkan karbohidrat lain, itu setara dengan sekitar 60 atau 65% dari total kalori. Kita sedang membicarakan setengah kilogram gula per hari. Kita sedang membicarakan 68,7 sendok teh gula yang dihasilkan dari semua karbohidrat ini. Saya berbicara tentang hal-hal seperti anggur, roti, pasta, sereal, kerupuk, jus buah. Semua karbohidrat ini berubah menjadi 68,7 sendok teh gula per hari. Bagaimana mungkin seseorang yang mengonsumsi gula sebanyak ini bisa memiliki kadar gula darah yang normal? Jawabannya adalah insulin. Insulin bekerja di balik layar. Insulin mengeluarkan gula dari sana untuk memberikan Anda kadar gula darah yang normal. Dan inilah saat dokter memeriksa gula darah Anda. Dia bilang, Anda baik-baik saja, Anda sehat, tapi mereka tidak memeriksa insulinnya. Insulin yang bekerja keras seperti orang gila, memompa dan mengeluarkan gula, mengubahnya menjadi kolesterol dan lemak, serta memberikan Anda semua gejala lainnya. Ini sebenarnya akan memakan waktu sekitar 15 hingga 20 tahun sebelum Anda mulai mencapai kadar gula yang lebih tinggi akibat kondisi yang disebut resistensi insulin. Anda harus memahami bahwa insulin dalam jumlah tinggi sama beracunnya dengan gula, dan itulah sebabnya semakin banyak insulin yang dipompa tubuh Anda akan berusaha melindungi diri dari kelebihan insulin ini. Itulah mengapa resistensi insulin berkembang, paham kan? Sekarang, masalahnya adalah di beberapa bagian tubuh Anda terdapat sangat sedikit insulin, sementara di bagian lain terdapat insulin dalam jumlah tinggi. Dan ini seperti pedang bermata dua. Karena Anda mendapatkan semua efek negatif dari insulin, tetapi Anda tidak mendapatkan manfaat positifnya. Karena salah satu tujuan insulin adalah membantu Anda menyerap nutrisi. Jadi pada dasarnya tubuh Anda kekurangan nutrisi. Karena resistensi insulin ini, tubuh tidak dapat menyerap asam amino, bahkan kalium atau vitamin D dengan benar, dan kemudian sel-sel mulai kekurangan bahan bakar. Seperti yang terjadi di mitokondria atau sel-sel otak. Itulah sebabnya Anda mulai menjadi pelupa. Anda mulai mengalami berbagai masalah dengan sel-sel Anda. Namun, kadar gula darah Anda pada awalnya normal dan kemudian mulai memburuk.
Dan kondisi resistensi insulin ini sebenarnya adalah mekanisme perlindungan. Ini membantu Anda tetap hidup dan selama proses ini, tubuh Anda harus memproduksi lebih banyak insulin untuk mengimbangi resistensi tersebut. Misalnya, bayangkan ada sebuah gudang di halaman belakang Anda yang terbakar dan seseorang menuangkan bensin ke atasnya, tapi orang lain menuangkan air, bukan? Dan ada bensin, dalam jumlah tak terbatas, mereka terus-menerus menuangkan bensin. Dan orang lain harus membawa air untuk memadamkan api itu. Pada akhirnya, jika Anda terus menuangkan lebih banyak bensin, akan terjadi kebakaran dan semuanya akan terbakar habis. Ini persis sama dengan apa yang terjadi pada orang rata-rata. Semua insulin ini dipompa ke dalam tubuh. Awalnya, tubuh masih bisa mengendalikan kadar gula darah itu, tapi pada akhirnya tidak bisa lagi dan orang tersebut menjadi diabetes. Dokter jarang sekali mengubah pola makan mereka dan menghilangkan sumber insulin yang tinggi. Sumber itu adalah pola makan tinggi karbohidrat atau sering makan. Itulah sebabnya sekarang mereka harus minum obat. Mereka secara artifisial menurunkan kadar gula darah dan mengonsumsi metformin untuk mengurangi resistensi insulin sambil tetap mengonsumsi semua karbohidrat itu. Kebutuhan akan obat semakin meningkat dan kondisi mereka semakin memburuk. Hingga akhirnya mereka menjadi buta atau mengalami gangren di kaki dan harus diamputasi. Jadi, lain kali Anda pergi ke dokter, ada satu tes yang sangat sederhana yang sangat saya rekomendasikan. Minta tes insulin puasa, oke? Tentu saja, Anda tidak harus menunggu tes ini. Anda bisa langsung mulai memperbaikinya. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mulai mengikuti pola makan ketogenik dan mulai melakukan puasa intermiten. Insulin Anda akan turun dan Anda bisa terbebas dari banyak masalah. Ratusan ribu orang di seluruh dunia menjalani keto dan puasa intermiten dan mereka terbebas dari banyak masalah. Sebenarnya di situs web kami ada lebih dari 6.000 kisah sukses. Anda bisa pergi ke drberg.com dan mulai membacanya. Tapi itu hanya sebagian kecil saja. Masih banyak orang lainnya. Saya baru saja mulai mengumpulkan kisah sukses belakangan ini. Andai saja saya sudah mulai dari awal. Saya sangat merekomendasikan buku Dr. Joseph Kraft tentang topik ini. Saya sarankan Anda membacanya. Saya akan menambahkan tautannya di bawah, karena buku tersebut mendukung banyak poin yang saya jelaskan dengan data ilmiah. Namun, saat ini hal terbaik yang bisa Anda lakukan adalah memulai diet keto bersamaan dengan puasa intermiten. Video ini akan menjelaskan dengan tepat bagaimana cara melakukannya dengan sangat sederhana. Silakan simak videonya.